Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat berjumpa kembali di channel YouTube KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dalam program Ngerujak, Ngerumpis seputar pajak. Bersama saya Anti yang akan menjadi host pada episode kali ini. Kawan pajak, beberapa waktu terakhir ini dari dunia perpajakan kita hangat sekali sering menemui pembahasan mengenai NIK sebagai NPP pribadi. Kemudian ada juga aturan tentang sertifikat elektronik bagi orang pribadi yang akan menandatangani e-Bupot. Serta di akhir tahun seperti ini sampai dengan kira-kira bulan Maret tahun depan itu akan ramai sekali orang bertanya-tanya tentang bagaimana cara melaporkan pajak pribadi. Iya. Ya, nah sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan orang pribadi itu dan bagaimana ketentuan perpajakannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah kami hadirkan dua orang narasumber yang kapasitas dan keahliannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Saya malah ragu sendiri, Mbak. Mari kita sambut ada Mbak Tuti Ningsih dan juga Mas Eko Purnomo. Ya, selamat malam ya. Kita udah malam nih Mbak ya. Jadi saya mengucapkan selamat malam kawan pajak. Saya Tuti Ningsih, penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Baik. Hai kawan pajak, saya Eko Purnomo, penyuluh pajak Pasar Minggu juga. Dua-duanya ini udah ahli nih kawan pajak. Yang satu nih penyuluh pajak ahli muda. Iya. Nah, sekarang ini selain kelihatan ahli muda, lebih muda, kelihatan lebih langsing karena dia bajunya garis-garis sendiri nih hari ini. Saya diapit sama dua orang ini nih, sarimbit ya. Ya, Kayaknya saya salah tempat ya. Makanya tadi habis main kemana, Mbak? Karena kita habis kondangan. Kondangan, Kalau iya. kalau Mbak Tuti ini punya prinsip yang beda tuh lebih baik. Iya. Iya. Kalau bisa beda kenapa harus sama ya? Iya benar. Biarlah kita yang sama aja. Ya benar. Nah kalau Mas Eko ini juga sama penyuluh pajak juga. Dia penyuluh pajak ahli pertama. Iya. Ada keduanya nggak Mas? Gak ada keduanya. Oh, Kenapa bener. nggak ada keduanya? Iya. Belum ada. Kirain Sama yang pertama nggak boleh. Oh benar karena kamu nggak ada duanya. Iya, nggak ada keduanya. Nggak boleh mendua. Iya benar-benar. Iya. Nah, Mbak Tuti dan Mas Eko, hari ini kita kembali ngerujak bareng nih ya. Iya. Tema yang dipilih tuh masih seputar ta'aruf ya, atau Ta'aruf. perkenalan ya kan. Nggak selesai nih Nggak selesai karena kita pertama udah berkenalan dengan apa sih itu pajak. Pajak. Iya. Nah, ini lanjutannya ya Mbak ya. Iya betul. Sekarang kita pengen lebih tahu lagi, lebih mengenal lagi tentang apa itu wajib pajak orang pribadi. Iya. Nah mungkin Mas Eko boleh menyampaikan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi dalam ketentuan perpajakan. Ya, baik Pak Andi. Jadi wajib pajak pribadi itu dibagi menjadi dua, Mbak. Pajak dalam negeri, pajak orang dalam negeri, maupun wajib pajak pribadi luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri itu ketentuannya yaitu bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada dalam suatu tahun pajak dan mempunyai niat tinggal di Indonesia. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dan untuk wajib pajak luar negeri ketentuannya yaitu tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian PNA yang berada di Indonesia itu tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau WNI yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi syarat. Itu tadi diaturnya di undang-undang Ya, di pajak undang-undang apa tuh Mas? PPH, Mbak. Undang-undang pajak penghasilan. Iya, undang pajak. Jadi wajib pajak orang pribadi itu manusianya ya, personalnya. Iya, Ya, personalnya, manusianya bisa dianggap sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri maupun luar negeri. Itu tadi diatur di pajak penghasilan, undang-undang pajak penghasilan. Betul. Jadi memang salah satu utama yang diatur oleh undang-undang itu adalah tentang sumber penghasilan dari orang pribadi tersebut.
Kalau boleh disampaikan Mas, apa saja sih yang menjadi objek dari pajak penghasilannya orang pribadi ini Mas? Jadi wajib pajak orang pribadi itu adalah penghasilan sebenarnya. Oh iya. Penghasilan. Jadi kalau penghasilan kemarin saya sampaikan bahwa penghasilan itu adalah segala merupakan tambahan dan kemampuan ekonomis yang terima wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Itu pajak penghasilan. Nah, penghasilan sendiri itu bisa dikategorikan ada 3 Mbak. Sumber-sumber penghasilan nih maksudnya nih. Ya, ada sumber penghasilan dari pekerjaan. Contohnya karyawan atau imbalan atas jasa yang diberikan perusahaan, instansi pemerintah itu dapat gaji. Pegawai gitu ya Mas ya. Dan sumber lainnya adalah kegiatan usaha, pajak yang punya kegiatan usaha atau mereka mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas. Ya, contohnya seperti olahragawan, notaris, dan artis. Kalau kegiatan usaha, bahkan dia mempunyai penghasilan dari toko atau punya industri rumah tangga seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya adalah hadiah dari suatu pekerjaan atau perlombaan, kan penghasilan yang dengan pekerjaan. Kemudian yang kategori kedua adalah penghasilan yang sumber dari investasi, yaitu misalkan punya rumah nggak ditempatin, kemudian disewakan, merupakan bagian dari investasi. Atau dia punya rumah kemudian dijual, nah, jual lagi, merupakan dari penghasilan aksi dari penghasilan dan penghasilan dari royalti. Dan yang penghasilan lainnya kategori ketiga penghasilan lain-lain yang dapat undian berhadiah gitu ya. Nah itu penghasilan lainnya itu Mbak. Nanti penjelasannya beda-beda karena pajak. SPT-nya jangan digunakan juga berbeda. Betul, mungkin ya. Oke. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi karena memang aspeknya sangat luas ya. Iya. Jadi luas. Bisa menerima penghasilan tidak hanya dari satu sumber. Betul. Seperti misalnya pekerjaan terikat saja. Iya. Dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, kemudian penanaman modal atau investasi tadi dan bahkan lain-lain ya penghasilan lainnya. Ya kita mulai dari yang paling umum dulu deh. Misalnya nih kawan pajak menerima penghasilan semata-mata dari gaji misalnya Mas, karyawan baik itu PNS atau karyawan swasta atau BUMN misalnya. Itu bagaimana sih cara menghitung dan juga melaporkan pajaknya? Ya, saya terangkan sedikit mungkin ya kawan pajak dan Mbak Anti ya. Jadi bagi wajib pajak yang penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja. Contohnya dia bapak atau ibu, bapak atau ibu yaitu kawan pajak sendiri itu bekerja di satu perusahaan swasta maupun pegawai negeri, TNI, Polri, itu kan hanya dari satu pemberi kerja. Jadi dia tidak mempunyai lain, tidak mempunyai pekerjaan di tempat lain, maka kawan pajak dapat menggunakan SPT tahunan 1770S maupun 1770SS. Ini untuk jenis SPT-nya ya? Jenis SPT-nya. Ya? Nah, kalau untuk 1770S itu untuk penghasilan kawan pajak di atas 60 juta. Oke, itu kita tahu penghasilan brutonya di atas atau di bawah 60 juta dari mana tuh? Dari Mbak? Itu bukti potong yang diterima. Iya. Nah, ya. Jadi kawan pajak apabila bekerja di salah satu perusahaan baik swasta maupun sebagai TNI, Polri maupun PNS akan menerima bukti potong PPh pasal 21 dari instansi ataupun tempat bekerjanya. Iya. Jadi tapi ada pembedanya Mbak Anti. Kalau untuk PNS sendiri namanya 21 A2 ya. Iya. Sedangkan kalau untuk pegawai swasta itu A1. Itu wajib untuk pemberi kerja memberikan kepada karyawannya gitu loh. Kalau jadi nggak dapat nanti minta. Nah, itu sebagai dasar untuk pelaporan di SPT kawan pajak.
nanti Oke, berarti harus punya formulir A1 maupun atau A2 atau A2 bagi dari PNS. pemberi kerjanya, Ya, dari kantornya. ya, betul. Nah, itu kapan itu Mbak harus dimintanya nih sama si karyawannya nih? ya paling lambat ya mungkin akhir tahun pajak ya. Jadi ini kan udah Desember nih. Iya betul. Nah, kawan pajak tuh harus mengingatkan untuk pemberi kerjanya untuk menyediakan atau menyerahkan bukti potong itu tadi. Karena untuk digunakan pelaporan SPT tahunan kawan pajak paling lambat 31 Maret ya. 31 Maret akhir tahun berikutnya, yaitu di tahun ini yang untuk tahun 2022 ini paling lambat melaporkan SPT-nya itu yaitu Maret 2000 ya. Oke. Berarti memang untuk penghitungan pajak bagi wajib pajak karyawan ya orang pribadi cukup diwakilkan dengan formulir itu ya. Iya. 1721 A1 dan A2. Sebagai pedoman pengisiannya. Sebagai pedoman pengisiannya. Angka-angkanya tuh menjadinya dari situ mereka ya. nggak perlu pusing-pusing menghitung pajaknya. Ya. Tapi memang di dalam bukti potong itu ada item-itemnya Mas Eko. Iya, tinggal menyalin aja. Ya. Copy paste. Ya, jadi item-item di bukti potong itu mungkin terdiri dari penghasilan bruto itu sendiri. Nah, itu yang sebagai acuan ya. Mana yang 60 juta, yang di bawah 60 juta atau di atas 60 juta. Nah, dari penghasilan bruto itu kita akan menentukan berapa pajak yang dibayar itu dari mana sih. Nah, kita akan memaparkan sedikit ya Mbak. Boleh Mbak. Jadi yang akan dipaparkan sini cara perhitungan sekilas info aja ya. Sekilas info nih. Kalau mau lihat dilanjut nanti di bukti potongnya. Ini iya. sekedar menambah pengetahuan biar Referensi. ada referensi. Oke. Ya betul, silakan. Nah, jadi di penghasilan brutonya kalau misalnya kawan pajak mempunyai penghasilan di atas 60 juta tadi itu menggunakan 17 S kan ya. Nah, SPT-nya itu penghasilan bruto dikurangkan dengan ada potongan-potongan biasanya untuk yang wajib ya. Itu biasanya biaya jabatan 5% ya. Terus ada angka maksimalnya kalau nggak salah 600.000 per tahun. Oke, biaya jabatan bagi karyawan 6.500.000 per bulan. 500.000. Setahunnya 6 juta. Iya. Oke. Terus ada iuran pensiun, Kalau ada itu tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Betul, Tapi kalau misalnya biaya jabatan wajib. Iya. Nah, terus biaya jabatan, iuran pensiun, terus berkaitan dengan iuran-iuran ketenaga kerjaan yang lain. Nah, itu nanti akan menghasilkan penghasilan neto. Iya. Setelah itu dari penghasilan neto kurangkan lagi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, nanti step penghasilan tidak kena pajak itu berapa nanti akan diterangkan di belakang nih ya. Oh gitu, baik. Penghasilan tidak kena pajak itu berapa? Saya jadi mau nengok ke belakang nih karena Kenapa? katanya penjelasan tentang PTKP ada di belakang penghasilan tidak kena pajak. Saya pengen nengok ke belakang. Oh, enggak apa-apa. Di step berikutnya nanti. Silakan. Penghasilan. Nah, dari penghasilan tidak kena pajak itu maka akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak dikenakan tarif lagi menghasilkan berapa pajak yang terutang. Nah, kalau bagi karyawan yang hanya menerima penghasilan dari gaji, itu pajak yang terutang itu kemudian dia harus bayarkan sendiri atau setiap bulannya udah dipotong sama pihak pemberi gajinya? Nah, atau itu gimana tuh? iya itu pasti dipotong. Oke. Pasti dipotong sama pemberi pekerjaannya. Nanti dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Ya, Nah, ya. berarti yang harus dipastikan dapat bukti potongnya itu ya. Bukti potong. Baik. Ya, itu tadi untuk karyawan ya. Kita perlu lihat dulu penghasilan brutonya apakah di atas 60 juta atau di bawah 60 juta. Iya. Kalau untuk yang pekerjaan bebas tadi atau Mas Eko nih, mungkin bisa disampaikan yang dimaksud pekerjaan bebas, kemudian cara hitung dan lapor pajaknya bagaimana ya? Oke, tadi sudah saya sampaikan contoh pekerjaan bebas itu ya dia bekerja secara bebas. Ya, Dia artinya tidak terikat. Ya, tidak terikat. Misalkan orang dokter ya praktek. Nah, itu pekerjaan bebas. Kemudian akuntan, notaris. Jadi dia punya keahlian khusus gitu ya Mas ya? Profesi. Profesi. Profesi gitu ya. Nah, itu penghitungannya kalau dia penghasilannya dalam setahun itu tidak lebih dari 4,8 miliar, ya, dia boleh memilih menggunakan penghitungan norma penghitungan penghasilan neto. Ya, dengan syarat dia harus menyampaikan pemberitahuan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ke DJP, penyedia pajak atau KPP bisa melalui secara online sekarang ya. Di DJP online di situ ada
layanan PSBB. Ya, tinggal nanti dipilih aja pemberitahuan penggunaan norma penghasilan Itu. Ya, Jadi seperti itu. brutonya berapa dikalikan Iya. dengan norma itu menghasilkan penghasilan bersih. neto itu Iya, ya. Nanti aturan untuk penghasilan netonya ada di ketentuan tersendiri, yaitu ya di per berapa Mbak? 01 ya kalau nggak salah. Saya lupa maaf. Iya, nanti kita jelas. Saya Di per nanti- 17. Iya, Iya. per sesuai umurnya Oh Mbak iya, Tuti. per 17 tahun 2015. Nah, Iya. iya. Nanti di situ udah diatur nih. Clue-nya apa, kemudian di kota apa, nanti normanya berapa. Misalkan ya, untuk dokter misalkan normanya 50% penghasilan brutnya. Jadi norma tuh persentase. Persentase. Ya? Iya, untuk menentukan Penghasilan penghasilan netonya. bersihnya. Karena nggak menggunakan pembukuan, jadi nggak diketahui penghasilan bersihnya berapa sih. Maka ini dibantu dengan menggunakan norma ini, ketemu nanti penghasilan bersih dan penghasilan bruto kalikan norma, ya misalkan 50%, ya, nanti ketemu penghasilan bersih, baru nanti kembali lagi ke bersih dikurangi penghasilan tidak Kena pajak itu, Nah, nanti ketemu penghasilan kena pajak. Ya, setelah ketemu penghasilan kena pajak, baru dikalikan tarif pajaknya. Iya. Tarif progresif di pasal 17 dan PPh. PPh ya, ada 5%, 5%, 15, 25, 30 dan 35. Ini Itu nggak bisa nawar lagi tuh. Iya, nggak bisa. Ini di undang-undang sudah Oh, di ditentukan. undang-undang Sekarang di ya. undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Oke. Jadi ada 5 layer ya. Oke. 5%, 15, 25, 30, sampai 35%. Untuk lapisan-lapisan penghasilan tertentu. Iya. Oke. Lapisannya bisa dijelaskan sekarang nggak? Boleh Boleh. kalau Tapi udah boleh ada saya baca informasinya, sekarang boleh, ya. Iya, silakan. baik. Oke, saya bacakan aja ya Mas ya. Iya. Jadi kalau untuk layer-layernya itu sendiri, kalau dari yang tadi tarif 5% ya, Iya. itu batasannya dari tidak melebihi dari 60 juta. Iya, betul. Terus Ini kalau ketentuan yang baru ya Mbak? Iya, Sebelumnya saya dengar batasnya 50 juta. 50 betul ya? sekarang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang itu, 7, 2021 ya. Oke. yaitu sekarang ada sedikit perubahan tentang besaran tarif dan besarnya lapisannya ya. Iya. Jadi untuk 5% tadi tidak melebihi dari 60 juta. Terus yang lapisan kedua 15% itu ya di atas 60 juta sampai 250 juta ya. Iya, betul. 250 juta. Terus kemudian apabila lebih dari 250 juta tetapi tidak melebihi dari berapa tadi 500 juta itu layer ketiga berarti 15%. 25% tadi udah 15% ya. Iya. Terus nanti ada layer lagi yang 30% di atas 500 sampai dengan 5 miliar ya. 5 miliar, Oke, 5 5 miliar. M, miliar, Miliar, 5 4 ya. Di atas 5 miliar. 35% ya. 35%. Tarifnya progresif, Mbak ya. Mm-mm. Nggak diantem langsung nanti di angka 50%, enggak. Jadi nanti bertahap. Ya, Kena iya. 5%, kena 15%, 25 sampai 30, nanti 35. Jadi ada tahapannya ya cara Tahap-tahapannya, penyalurannya. iya. Tidak semerta-merta seluruhnya langsung kena satu tarif Iya, tertentu. enggak. Ada kena lapisan bawah dulu, semakin besar semakin ke atas, semakin Ya, tarif jadi tinggi kalau ya. semakin besar penghasilannya Ya, ya semakin semakin besar tarifnya tarifnya. gitu. Jadi ya. kalau bayar pajaknya gede, jangan sedih. Berarti Iya. sebenarnya penghasilan kamu tuh saya gede. mesti bayar pajak gede kan makin besar penghasilannya. Iya, kita lihatnya dari situ. Bersyukur. Iya, bersyukur. Iya, benar. Tarif pajaknya tinggi berarti penghasilannya tinggi. Tinggi, Iya. ya benar-benar. Oke, itu tadi dari Nah, nanti penghasilan akan itu ketemu ya. PPh terutang. Baik. Nah, PPh terutang itu yang nanti harus Dibayarkan. dibayar oleh kan wajib pajak. Oh, kalau yang karyawan tadi kan sudah dipotong Sama ya? pemberi kerja Itu kan dipotong ini. Kalau yang pekerjaan bebas, membayar sendiri. Ah, dibayar sendiri. Karena nggak ada keterikatan dengan Oke. yang lain. Ya. ya, gitu. jadi di situ salah satu bedanya Iya. juga ya, perhatikan ya bedanya antara pajak karyawan dengan yang pekerja bebas, pekerja bebas. profesi tadi ya. Betul. Baik. Nah, nanti tinggal wajib pajak itu membuat rincian peredaran bruto setiap bulannya. Ya, setiap bulannya berapa, Januari sampai Desember, nanti tinggal total nih setahun, ya, baru nanti dikeluarkan penghasilan tahun kalikan tadi. Dicatat ya. Catat, harus bikin buat rincian. Rincian. Sebagai lampiran nanti disampaikan di SPT tahunan. SPT tahunannya menggunakan formulirnya apa? 1770 tanpa Oh. S ya Mbak. Tanpa S. Berarti nggak dingin ya. Nggak dingin. Nggak dingin. Iya. Seperti kopi hari ini yang nggak dingin. Kayaknya kita ini dulu ya.
Kalau yang masih mau mencari kehangatan nih, Ini Kayaknya narasumbernya haus. kopi narasumbernya coklat berpikir susu. keras. Iya. Kalau saya kopi hitam. Aduh. Iya, saya air bening aja. Iya, gelasnya kalau ibu hamil orange. jangan minum kopi dulu Iya ya. benar. Udah, Nggak boleh boleh dulu aja sering-sering dulu. ya. Ya, benar. Nah, untuk selanjutnya nih dari sumber penghasilan yang ketiga tadi kayaknya Mm-mm. sempat disebut juga Iya. penghasilan Kegiatan dari usaha. kegiatan usaha. Iya. Bedanya apa itu dengan pekerjaan bebas, kegiatan usaha? Oh iya, tadi udah disampaikan di awal ya. Mm-mm. Kegiatan usaha itu kegiatan usaha sepertinya ya, seperti Iya, ada iya, iya. jual Jadi dia tuh pakaian. kayak entrepreneur gitu ya. Dia Entrepreneur berwirausaha sendiri. Iya, sendiri. berwirausaha, iya. Tepatnya seperti itu ya. Oke. Iya, berusaha sendiri. Ya, misalkan industri rumah tangga ya. Dan membuat baju dijual di toko. Nah, itu kegiatan Online usaha. shop Iya, gitu ya, online shop, reseller itu termasuk kegiatan usaha. Ya. Nah, ketuanya berbeda. Ketentuannya berbeda. Iya, berbeda. Nah, Seperti itu apa tuh? diatur di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Iya. Tarifnya juga ada tarifnya ya Mas Eko ya. Di situ mengatur bahwa untuk wajib pajak yang memiliki omset ya di bawah 4,8 M ya kan, itu dikenai ketentuan tarif pajaknya adalah 0,5% PPh final Bruto. dari bruto setiap bulannya. Setiap bulannya. Namun ini dengan Undang-undang adanya PPh undang-undang harmonisasi peraturan pajakan ini diberikan batasan penghasilan tidak kena pajaknya bagi Oh. UMKM besar ya 500 500 juta. Kalau penghasilannya dalam setahun belum mencapai 500 juta dalam setahun maka nggak kena tidak pajak. kenakan Oh, gitu. pajak. Iya. Jadi Merangkap- ini buat membantu. Iya, membantu Apa namanya biar usaha UMKM itu makin bergeliat Iya, ya gitu berkembang, ya. lebih Berkembang. lagi, ya. ya. Bedanya dengan PTKP yang tadi disampaikan tuh apa tuh? Ya, kalau PTKP tanggungan keluarga. Oh, Tanggungan. Jadi atas beban itu dihitung nanti atas beban keluarga apa status nikahnya ada Iya. punya anak berapa. Nah, itu yang menjadi dasar PTKP. Cuma kalau di yang tadi kegiatan usaha ini yang UMKM contohnya itu ada undang-undang peraturan sendiri Mas Eko ya Iya. bahwa diatur bahwa bila tidak melebihi dari 500 juta itu tidak dikenakan pajak. oh kalau yang PTKP atau batas penghasilan tidak kena pajaknya itu dia Berdasarkan melihat jumlah status tanggungan pribadinya iya. ya. Tapi maksimal ada maksimalnya Mbak Oke, Anti ya. Itu maksimalnya gimana tiga anak ya. Oh, 3 Ah, tanggungan 3 anak ya. Kalau anaknya 5 pun dihitung 3. Oh iya, oh dihitung 3. Kembali ke PTKP ya. Oh iya, itu yang PTKP. PTKP. Iya, nanti bisa saya jelaskan kembali lah kalau PTKP itu. Oh iya. Ini oke. kembali lagi ke UMKM ya. yang Oke. batas. Kalau yang tadi Yang sifatnya insentif Sifat insentif berarti. betul, sifatnya insentif gitu. Nanti kalau misalkan ya pertengahan tahun berjalan ya, misalkan tahun 2023 ya, 23 dari Januari sampai dengan Juni omsetnya sudah melebihi 500 juta, maka bulan berikutnya harus sudah melakukan pembayaran PPh final di bulan tersebut. Penghasilannya berapa kalikan tarif 0,5%. Setengah persen. Iya, setengah persen menjadi PPh final. Selesai, nanti tinggal dibayarkan, kemudian dilaporkan Dilaporkan di dalam SPT SPT tahunannya. tahunan. Jadi nanti sama juga membuat rincian penghasilan brutonya dalam 1 tahun, ya, Januari sampai dengan Desember, dihitung gunakan untuk melaporkan SPT tahunan. Jadi ada sedikit kesamaan juga ya antara wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan kerjaan bebas. Di antaranya sama-sama membuat rincian peredaran bruto Iya, itu tadi. betul. Iya, rincian. Untuk Oh, jadi ada dasar tarifnya. perhitungannya ya. Iya, Heeh. supaya ada dasar penghitung. Cuma itu finalnya itu tayangnya kapan ya? Ini katanya PPh final. Iya, tayangnya tayang kemarin kapan itu Piala Dunia kan. Itu final Piala Dunia. Saya agak ngelek apa ya finalnya. Ibu nggak jadi ngopi sih. Kalau saya kayaknya udah, karena mungkin karena serambit Iya, menjadi sarimbit. Iya, kita udah tektok kan. Jadi ya, saya agak ngelek sih. Kapan? Argentina yang menang ya. Finalnya Ya, kemarin. finalnya udah tayang kemarin. Iya.
PPh final. Ya, selesai kelas final kan udah selesai kan? Iya benar, udah selesai. Sama Iya, ya. jadi pajak itu kalau udah dibayarkan selesai gitu. Tinggal Oh, dilaporkan ya Iya, paling ya. tinggal laporkan. Kalau yang tadi kan karena bukan final nanti dihitung ya. Ya dihitung Dihitung, dulu, ada kurang bayar kurang dilaporkan di bayarnya SPT dibayar. tahunan itu. Lapornya di tahunan aja atau setiap bulan itu harus juga Mas? Oh Kalau dilaporkan di kegiatan tahunan usaha. aja. Iya, Yang tahunan aja. kalau PPh final ini cukup membayar Mm-mm. Oke. dianggap melapor. Hmm. Iya. Pembayarannya kapan? Pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya. Berikutnya. Iya, Oke. misalkan bulan Desember ya. Cek Desember nanti dibayarkan di Januari. Januari tanggal paling lambat tanggal 5. Biar ke bank. Selesai tidur nyenyak. Nanti tinggal laporan SPT lagi. Cantumkan Kalau aja. tidur nggak nyenyak hubungin Mas Eko ya. Suruh ngapain? Iya. Tadi dia ngasih jaminan tidur nyenyak nih kawan Iya. pajak. Kan selesai, kewajiban selesai gimana lagi? Oh iya benar, nggak ada yang dipikirin ya. Nggak ada Iya. pikiran lagi ya. Urusan sama pajak kelar, Kelar. tidur nyenyak. Iya. Usaha lancar. Oh Jalan jalan. lancar. Baik. Terus saya juga pernah dengar nih terkait Ah. dengan perpajakan ya. Tadi Mas Eko sempat bilang kalau kita punya rumah, terus kita jual Oh iya tadi. rumahnya. Nah itu Heeh. saya dengar suka ada pajaknya juga tuh. Itu gimana pajak penjualan apa rumah? Iya. Kemudian kalau saya nonton TV nih suka ada apa kuis undian gitu ya. Iya. Si MC-nya tuh suka bilang hadiah sudah dipotong pajak Oh gitu iya. kan. Nah iya, itu apakah yang dimaksud pajak di situ pajak penghasilan juga atau bagaimana? Iya, tadi saya sampaikan itu pajak penghasilan kan. Karena Oh, dia kan punya penghasilan kan. Nah, kalau misalkan jual tanah gitu, tanah atau bangunan, mengalihkan tanah dan bangunan. Ini ada- berarti dari sisi yang jual ya? Iya, sisi yang jual. Iya. Karena dia punya penghasilan, Oke. maka dia dikenakan pajaknya. Pajak Hmm, penghasilan. PPh pengalihan Pengalihan tanah. hak atas tanah dan bangunan gitu. Nah, menurut ketentuan dikenakan PPh final. Tarifnya berapa? 2,5%. Ya, itu dalam PP 34 tahun 2000. Bener nggak? Saya cek dulu lah. Iya. Oh iya, Pak 2016. Oke, PP 34 tahun 2016. Iya, itu tentang mengatur tentang pengalihan pengalihan hak atas tanah. bangunan. 2,5% dari NOP-nya mungkin ya? Dari bukan, Oh, Mbak. bukan dari nilai bruto. nilai bruto Pengalihan. pengalihan ya. Iya. Atau Harga nilai jualnya, bruto. Iya, nilai sekarang transaksinya sekarang berapa? iya, Transaksinya nilai berapa? transaksi ya. Iya. Jadi tinggal dibayarkan ke bank, nanti dilaporkan di dalam SP Tanah juga atas penghasilan dari yang pada bangunan tadi. Udah lumayan komprehensif nih penjelasan kita ya tentang sumber-sumber penghasilan dari wajib pajak orang pribadi Iya. dan juga bagaimana penghitungan dan pelaporan pajaknya. Mungkin ada Ya. yang mau ditambahkan lagi Ya Mas tadi Eko saya dan juga Mbak Tuti? menyebutkan juga sewa kan, sewa Ya. bangunan gitu kan memungkinkan ya punya Sewa tempat ruko. gitu Mas. Ya kayak Mbak Tuti lah punya ruko gitu. Ya. Punya Enggak ya? Oh enggak ya. Enggak ternyata Tetangga saya. tetangga ya. Kebetulan tetangganya bukan saya. Oh iya. Ya rumahnya ruko nggak dipakai disewakan kan. Iya, iya. Ya disewakan maka dia punya penghasilan Oke. atas sewa tadi. Nah, dikenakan PPh final juga. Iya. Final juga. Iya, 4 PPh ayat 2. final, 4 ayat 2. Tarifnya berapa? Persen. Nih ya kalau misalkan sewanya 100 juta ya PPh-nya 1 juta. Betul. Iya, PPh final. Bagian dari investasi. Dilaporkan juga di SPT tahunan. tahunan di bagian Betul. penghasilan yang bersifat final. Ya, kalau yang tadi Mbak Anti sebutkan dapat undian berhadiah sudah dipotong. Iya, 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 Nah, itu itu gimana mereka nanti pihak yang menyelenggarakan undian punya kewajiban memotong pihak final atas undian. Ya nanti memotong pajaknya sekitar 25% dari jumlah itu nilai undian tadi. hadiahnya tadi Iya. itu ya. 25%. 25%. Ya, untuk hadiah Nah, iya, undian. nanti tinggal akan wajib pajak sudah dipotong maka dia terima Dipotongnya ya. nanti tinggal Laporkan di dilaporkan SPT lagi di tahunan. SPT tahunan. Jadi semua penghasilan itu dicakup dalam SPT tahunan. Ada itu rincian-rinciannya aja nanti. Dibuktikan juga dengan bukti potongnya tadi ya Mas Betul, Teko ya. iya, nanti Kalau di sini. dia sudah membayar sewa, Mm-mm. sudah membayar atau sudah dipotong dari tadi misalnya menerima hadiah, undian Iya. atau sejenisnya itu kan pasti dia. nanti ada bukti potongnya Mbak Anti. Tadi PTKP gimana Mas? Iya. Boleh diangkat lagi tuh tadi PTKP tuh. tadi Karena tadi apa bilang ya? mutar di belakang. Taruh Oh, belakang. iya. Saya sampai nengok ke belakang Karena ya. kita udah nyampe belakang nih. Iya. PTKP jumlahnya ya PTKP Iya. ini. Kalau jumlah PTKP itu kalau wajib pajak pribadi yang belum punya tanggungan. Ini saya single ya. Single. Single. Iya. Taruh 5.
4 juta. Oh, singlenya nunjuk diri gini sih Mas. Emang. Sehingga Senin sampai Jumat. Oh, iya. Jumat ya. Hanya di sini doang ya. Ayo baik. Jangan sampai keluar. Iya. Bisa dimaklumi. Itu 50 juta. Nanti kalau punya istri Tambahannya 4 juta. 400.000. Ya. Maksimal anak 3 tadi ya Mas ya. Nanti anak 3, anak 1 4.500.000, anak kedua 4.500.000, 4 juta. Anak ketiga 4.500.000. Akan nanti dia punya ibu atau orang tua yang menjadi tanggungan, benar-benar tanggungan itu bisa. Jadi tanggungan gak cuma anak maksudnya. Iya, tapi tetap yang dihitung maksimalnya 3. Oke. Bisa jadi anak cuma 2 ditambah ibu misalnya, Ibu 1 kandung yang boleh. dia menanggung. Iya, ikut menanggung, anaknya iya. itu, semua kehidupannya ditanggung Oleh anaknya. Jadi batasan untuk penghasilan tidak kena pajak tuh kayak biaya hidupnya. Betul. seseorang Iya, biaya berdasarkan, hidup minimalnya ya lah. iya, tanggungannya ya Nah, yang itu diatur Yang ditanggung Menteri oleh wajib Keuangan pajak ya. itu sendiri ya. asas keadilan juga kan. Oke, baik. Nah, gimana nih kawan pajak? Kayaknya penjelasan mengenai wajib pajak orang pribadi udah sangat komprehensif ya, sudah sangat dijelaskan oleh kedua narasumber Secara garis kita. besar itu. Ya betul, secara garis besar mengenai apa itu wajib pajak orang pribadi, kemudian dari mana saja sebetulnya sumber penghasilan yang perlu dicatat atau dihitung oleh wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Bagaimana cara melaporkan SPT-nya ya, kan Iya. sudah sangat lengkap sekali. Jadi mudah-mudahan podcast pada episode kali ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kawan pajak, khususnya mengenai perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Semakin mengenal perpajakan. Ya, semakin mengenal lagi, semakin peduli lagi, Peduli. semakin sadar lagi tentang perpajakan. Nah, kalau boleh saya review sedikit ya, tadi kita udah bahas yang pertama bahwa penghasilan wajib pajak orang pribadi nih, manusianya nih, itu bisa bersumber dari pekerjaan ya, baik pekerjaan terikat maupun pekerjaan bebas. Kemudian dari kegiatan usaha, Iya. dari investasi atau penanaman modal, Iya. serta dari penghasilan lainnya Yang ya, lainnya. dalam bentuk apapun itu ya, yang bisa menambah kekayaan dari wajib pajak. Nah, selanjutnya kita juga udah bahas tadi bahwa penghitungan penghasilan orang pribadi itu dilakukan dengan tentunya membuat penghitungan atau pencatatan ya. Iya. Nah, penghitungan Betul. pencatatan maupun pembukuan, Iya. baik berupa formulir A1 A2 tadi kalau bagi karyawan, maupun berupa pencatatan omset per bulan Iya. bagi kegiatan usaha ataupun Pekerjaan bebas. Selanjutnya untuk pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi ini bisa menggunakan 3 jenis formulir, betul ya? Betul. Tadi ada yang 1770 SS tuh, sangat sederhana. Sederhana, jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi dari 60 juta Bagi karyawan itu ya. bagi karyawan. Pegawai Betul. ya. Kemudian formulir 1770S, Pegawai yang memiliki penghasilan bruto di atas 60 juta. ya betul. Kemudian formulir 1770 polos ya, nggak Ya, ada S-nya. Formal ya. Ya itu pelaporannya menggunakan 3 jenis formulir tersebut. Dan kalau saya simak nih dari penjelasan Mbak Tuti dan Mas Eko, bahwa ketentuan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi itu sudah sangat memperhatikan aspek keadilan. Ya, Iya. betul. Kenapa? Karena kalau saya melihat bagi wajib pajak orang pribadi ini menerima berbagai macam bentuk pengurangan ya atau Iya. insentif itu sangat diperhatikan oleh pemerintah atau oleh otoritas pajak, bisa berupa penghasilan tidak kena pajak tadi, Iya. kemudian ada insentif, dan kemudian ada norma tadi persentase yang bisa digunakan untuk menghitung penghasilan netonya sebetulnya berapa. Iya. Jadi sudah sangat memudahkan sekali, sehingga bagi wajib pajak nih, kawan pajak yang sudah memiliki NPWP sebagai wajib pajak orang pribadi, apapun sumber penghasilan kawan pajak pastikan dicatat, dihitung, dan kalau pajaknya sudah dipotong oleh pihak lain, pastikan memiliki bukti potong pajaknya betul, ya. Betul. Iya. Nah, untuk dilaporkan di SPT SPT tahunan. Baik. Ini batas waktu pelaporan SPT tahunan mungkin diingatkan juga ya Mbak Oh ya, Anti ya. boleh ya benar. Karena Karena udah mau timingnya nih ya. Iya. boleh silakan Mbak Thomas. Jadi mungkin bagi kawan pajak yang bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah, tolong diingatkan pemberi kerjanya untuk mau segera membuat bukti potong agar segera dapat digunakan untuk pelaporan SPT tahunan ini yang tahun 2022 ya. Dua, betul. Jadi paling lambat nanti pelaporannya akhir Maret 2023. Jadi jangan sampai lupa. Jadi untuk mempersiapkan bukti potongnya dan melakukan pelaporannya. Betul. Karena kewajiban pelaporan itu melekat di karyawannya ya. Ya, Iya.
Kalau si Assessment-nya pemberi kerjanya itu hanya membuat bukti potong. iya Heeh. betul. dan melaporkan yang sudah dipotong. Iya, Ya. Ya betul. Nah itu hati-hati karena banyak sekali kami menemui juga nih kawan pajak ya. Iya. Merasa Saya sudah dilaporin dipotong, sama karyawan, iya, merasa dilaporin sudah- sama kantor. merasa Iya. sudah dipotong dia bebas gitu ya. Merasa sudah dilaporkan. Iya, betul. Padahal hati-hati. itu Melekat di Pemotongannya melekat aja. kalau pelaporannya melekat di diri sendiri. Karyawannya atau Mas yang Eko. memiliki NPWP sendiri. Betul, ya. Mas Dia Eko. punya kewajiban melaporkan SP tahunan sendiri. Itu ya. Iya. Hmm. Baik, luar biasa. Nah, terima kasih nih saya ucapkan kepada Mbak Tuti dan Mas Eko atas penjelasannya yang ringan tapi berat. Ringan tapi berat. ringan tata cara penyampaiannya, Ya. tapi berat insya Allah nilai manfaatnya. Masya Allah. Masya Allah, ya kan. Nah, terima kasih juga buat kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Ya. Silakan share, kemudian like, komen, dan subscribe akun YouTube KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Terakhir, saya akan tutup dengan pantun andalan saya. Saya deg-degan ya. Mantannya Tadi mana? kayaknya nggak dibuka sama pantun ya, saya lupa deh. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kita emang gak konsisten tapi gak apa-apa. Pantun andalan saya adalah Iya. 1-1 si buah jambu, Oke. 2-2 si buah naga. Cakep. Pantengin terus @pajak pasar minggu Oke. untuk update informasi pajak berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia Indonesia maju. maju.